Film diawali seorang pria masuk ke dalam kamar hotel. Dia tampak gelisah membawa satu tas berwarna merah dan juga pistol. Setelah merasa aman, dia membongkar lantai kamar hotel lalu menaruh tas itu di bawah lantai kayu yang telah dia bongkar dan kembali dirapikan seperti sebelumnya. Pria itu lanjut istirahat sambil merapikan lagi pakaiannya dan seperti terlihat menunggu. Lalu datanglah seseorang mengetuk pintu dan yang terjadi 10 tahun kemudian, tempat pria tadi di awal menaruh tas adalah sebuah hotel bernama El Royal, dan kita diperlihatkan seorang wanita bernama Darlene datang membawa banyak barang untuk menginap di hotel ini. Darlene menyapa seorang pastor bernama Daniel. Uniknya, ternyata tempat ini dipisahkan oleh dua negara bagian, yaitu California dan Nevada. Darlene berada di California dan Daniel berada di Nevada. Selesai basa-basi, Daniel membantu Darlene membawa barang-barangnya menuju ruang lobi. Saat di dalam, mereka bertemu dengan Sullivan yang udah lebih dulu datang, seorang manajer pemasaran alat penyedot debu. Sullivan ramah pada Daniel, tapi tidak kepada Darlene. Sullivan menganggap Darlene adalah petugas kebersihan. Sullivan membuat kopi sambil menjelaskan El Royal. Dulunya tempat ini ramai penuh pengusaha dan orang-orang terkenal menginap, tapi sekarang sepi. Bahkan El Royal tahun lalu izin bermain judi telah dicabut. Kesal mendengar ocehan Sullivan terus-menerus, Darlene menggendor pintu lobi, lalu keluar seorang anak muda bernama Miles. Dia kaget melihat seorang pastor berkunjung ke tempat ini. Bahkan Miles bersedia akan mencarikan hotel yang lebih baik daripada di El Royal. Lalu Miles menjelaskan tentang El Royal. Juga Miles mengatakan kalau dirinya seorang yang mengatur segalanya saat ini di El Royal. Lalu Daniel meminta peta hotel kepada Miles. Setelah melihat peta, Daniel memilih kamar nomor 4 di Nevada. Dan tiba-tiba di luar datang seseorang mengendarai mobil dengan kencang. Dia nggak masuk, cuma diam aja di luar. Kini giliran Darlene memesan kamar. Dia mendapatkan kamar nomor 5 sebelah Daniel. Darlene meminta kamar lain yang nggak deketan sama Daniel. Namun sayang, kamar yang lain belum bisa ditempati, kata Miles. Seorang perempuan masuk ke lobi. Perempuan ini bernama Emily. Dia yang tadi datang dengan menggunakan mobil kencang. Emily langsung memesan kamar. Awalnya dia ingin di kamar nomor 1, tapi ditolak karena Sullivan lebih dulu memesan, tapi dia malah diem aja, gak memesan kamar dari tadi. Akhirnya Emily mendapatkan kamar di tempat lain. I'll take room 1. Sullivan masuk ke kamar 1. Dia membawa koper yang sangat besar berisi mesin penyedot debu katanya. Tapi di balik koper ini ada tempat rahasia untuk menaruh koper miliknya. Koper berisi seperti peralatan untuk mencukur. Lalu dia menelpon istri dan anaknya sambil membongkar telepon itu. Dan Sullivan menemukan alat menyadap di telepon ini. Sullivan menaruh curiga dengan kamar ini. Dia pun mencari lagi apakah masih ada penyadap. Dan boom, ternyata dia menemukan banyak sekali penyadap hampir di setiap sudut kamar. Lalu dia menaruh curiga lagi dengan cermin yang ada di kamar ini. Sullivan keluar, menghitung langkah kamar nomor 1 dan setelah itu pergi ke lobi. Dia mengambil satu kunci dan masuk ke ruang Miles. Sullivan menemukan Miles tidak sadarkan diri dengan suntikan di tangannya. Lalu dia lanjut membuka salah satu pintu di sini dengan cara membobolnya karena pintu ini nggak tahu kuncinya di mana. Di balik pintu ini ternyata ruang bawah tanah yang menuju di balik cermin kamar nomor 1. Ternyata bukan cuma kamar nomor 1 aja, cermin 2 arah, tapi setiap kamar ada. Bahkan ada juga kamera film di sini. Sullivan keliling melihat-lihat. Pada kamar Daniel, terlihat Daniel sedang membongkar lantai. Apakah dia mencari koper yang di awal? Siapa tahu. Dan di sebelahnya Darlene, dia sedang latihan vokal. Break away, I think you're gonna. Lalu Sullivan lanjut melihat di kamar lain. Pada kamar Emily dia terkejut. Sullivan melihat pisau, pistol, dan Emily membawa seorang perempuan dengan keadaan terikat seperti sedang diculik. Lalu Sullivan menuju kamera film merusak filmnya. Setelah mengetahui kenyataan ini, Sullivan langsung menuju telepon umum yang ada di luar dan mengabarkan kepada direktur FBI. Dan ternyata Sullivan adalah seorang agen rahasia. Kita pindah ke kamar 5 Darlene. Sebelum itu kita dibawa mundur dulu.
Darlene adalah seorang penyanyi latar saat dia sedang melakukan latihan. Mr. Sunday selaku pimpinan dari Columbia Records bicara berdua dengan Darlene seusai latihan menyanyi. Sunday tidak suka dengan performa Darlene yang tidak memiliki kemajuan, jadinya Darlene di PHK. Kita kembali ke kamar nomor 5. Darlene yang selesai latihan vokal, dia memeriksa pakaiannya, lalu Daniel memanggil dari luar. Daniel mengajak untuk bersantai dan makan di lobi. Daniel memencet bel tapi Miles tidak keluar. Mereka pun tidak memperdulikan Miles dan membagi tugas. Darlene memilih lagu sedangkan Daniel yang memilih makanan. Lalu mereka makan bersama sambil ngobrol. Darlene pernah menjadi penyanyi paduan suara di gereja. Darlene membicarakan beberapa lagu pujian, tapi anehnya Daniel nggak tahu sama sekali lagu-lagu tersebut. Daniel bilang ingatan dia sudah tidak seperti dulu. Daniel juga mengakui sesuatu kepada Darlene bahwa dirinya tuh memiliki masalah ingatan. Ketika pertama kali mereka bertemu, Daniel menatap kamar hotel itu seperti orang linglung. Pembicaraan yang ngalor ngidul membuat Darlene agak bingung. Darlene menunjukkan sikap canggung di hadapan Daniel. Karena suasana yang berubah, Daniel akan mengambil minuman sekaligus mentraktir minuman kepada Darlene. Tapi Daniel perilakunya tidak seperti pastor. Dia menuangkan cairan tambahan ke minumannya Darlene. Lalu yang terjadi adalah laporan Sullivan kepada atasannya yang berada di Washington DC. Ternyata Hotel El Royal adalah target pengintaian FBI. Belum diketahui apa yang sedang FBI cari sebenarnya, tapi FBI meminta kepada Sullivan untuk menahan seluruh pengunjung di sana. Jadi Sullivan merusak mesin mobil pengunjung. Sullivan juga melaporkan soal Emily yang sepertinya menculik seorang gadis. Tapi kata direktur FBI bilang, jangan ikut campur urusan itu, fokus pada pengintaian. Kita pindah ke kamar nomor 7 yang ditempati oleh Emily. Kita mundur dulu ketika berada di sebuah pantai. Seorang pria berjalan bernama Billy menghampiri seorang perempuan bernama Rose. Mereka ngobrol biasa dan sampai akhirnya Billy membuka seluruh pakaiannya, mengajak Rose untuk berenang. Lalu kita dibawa ke waktu sekarang. Rose adalah wanita yang diikat oleh Emily. Dia terbangun agak panik tapi ditenangkan oleh Emily. Emily mengenali Rose dan dia bertindak bukan seperti orang jahat atau bahkan menculik Rose tanpa alasan, melakukan tindak kriminal. Emily di sini membahas soal Billy yang dimana mereka berdua harus lepas darinya, kata Emily. Apa permasalahannya? Ya, kita belum tahu. Lalu tiba-tiba Sullivan mengetuk pintu. Sullivan meminta masuk ke dalam. Tentu Emily tidak mau membukanya. Sullivan memaksa Emily tetap tidak ingin membukanya dan sampai akhirnya pukulan dari Sullivan membuat Emily mengingat masa lalu ketika masih kecil yang saat itu dipukul oleh ayahnya. Ternyata Rose dan Emily adalah saudara kakak beradik. Sullivan berhasil melepaskan ikatan Rose dan Emily bangkit menodongkan shotgun kepada Sullivan dan tamatlah riwayat Sullivan. Listen. Sementara Daniel dibangunkan oleh Miles. Sepertinya apa yang dikatakan Daniel soal ingatan dia bermasalah bukan sebuah karangan. Karena saat dia terbangun, Daniel tidak mengingat penyebabnya tuh apa. Dan bahkan dia tidak tahu nama Miles. Daniel meminta kepada Miles whisky untuk menjernihkan pikirannya. Miles memberikan whisky bukannya membantu untuk menenangkan Daniel. Dia malah meminta waktu untuk pengakuan dosa. Tentu Daniel menolak. Entah karena kurang tepat waktu atau dia memang gadungan. Setelah itu Daniel meminta master key hotel. Saat ke meja resepsionis, master key itu hilang. Miles mencari ke kamarnya bersama Daniel dan kini Daniel mengetahui dosa apa yang diperbuat oleh Miles. Gak mau ribet, Daniel bicara baik memvalidasi perasaan Miles lalu memaafkan Daniel dan lanjut mencari kunci. Miles mengajak Daniel menuju ruang bawah dan Daniel melihat kenyataan bahwa dirinya telah diawasi. Daniel marah kepada Miles. Miles mengaku dia tidak melihat yang dilakukan oleh Daniel. Memang sebelumnya Miles ini kan pingsan. Miles bicara bahwa dirinya di sini disuruh manajemen untuk mengawasi tamu agar mendapatkan skandal dari tamu tersebut. Setelah mendapatkannya, film itu dikirim ke alamat tujuan yang berada di Pennsylvania. Itulah alasan kenapa ada kamera film di sini. Miles bilang ada satu pengunjung yang baik, dia terkenal juga manajemen ingin merekamnya. Tapi Miles tidak memberikan film itu ke pihak manajemen. Daniel ingin tahu letak film tersebut.
tersebut. Namun Miles diam seribu bahasa. Lalu mereka melihat Emily dan Rose. Ternyata timeline ini tuh mundur. Rose yang sedang diikat oleh Emily. Miles ingin mencoba menyelamatkan Rose, namun Daniel nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah film dari kamera. Daniel pun pergi ke kamar Miles mengambil film. Miles menyaksikan Sullivan pertama kali masuk ke kamar Emily. Miles melihat kejadian di kamar tersebut dan dia berteriak memanggil Daniel. Saat Daniel menyuruh menjauh dari cermin, Gotta go! Get away from the window! penasaran kemana perginya Darlene? Ya, kini kita melihatnya. Setelah Darlene memukul Daniel menggunakan botol, Darlene lari keluar menuju kamarnya mengambil kunci mobil. Saat di luar, dia melihat Sullivan yang sedang merusak mobil-mobil para tamu. Setelah merasa aman, Sullivan masuk ke kamarnya. Darlene masuk ke mobil, mencoba menghidupkan mobil, tapi sayang tidak bisa karena sudah dirusak. Lalu dia melihat lagi Sullivan yang menuju kamar nomor 7. Darlene turun dari mobil, melihat dari luar apa yang sebenarnya terjadi di kamar tersebut. Yap, tentu Darlene melihat Sullivan ditembak. Emily mengecek ruangan di balik cermin. Rose ditinggal di kamar. Dia menelpon seseorang, belum tahu siapa. Yang pasti orang tersebut menanyakan keberadaan Rose bersama Emily. Telepon selesai karena Rose dipanggil. Darlene yang dari tadi mengintip, sekarang dia masuk ke dalam kamar nomor 7. Darlene mengambil pistol dan juga kabel mobil dari Sullivan. Dia kembali memasangkannya ke mobilnya, namun mobilnya tetap tidak bisa menyala. Lalu datanglah tiba-tiba Daniel. Daniel meminta masuk ke dalam. Darlene tentu udah nggak percaya dengan Daniel, jadi dia terus menodongkan pistol kepada Daniel. Di sini Daniel mengakui kalau dirinya tuh bukan pastur. Tujuan Daniel ingin membius Darlene bukan ingin melecehkannya, melainkan dia ingin masuk ke kamar Darlene. Mereka juga menceritakan kejadian Emily yang menembak Sullivan. Kita sekarang melihat masa lalu siapa Daniel sebenarnya. Daniel adalah seorang perampok. Jadi film di awal tadi kita lihat seorang yang membawa tas merah adalah uang hasil rampokannya Daniel. Tentu Daniel melakukan perampokan itu nggak sendiri, ada yang membantu. Salah satu orang yang membantu dia bernama Felix. Felix adalah orang yang di awal kita lihat. Daniel menyuruh Felix untuk mengubur tas ini di Hotel El Royal, sedangkan Daniel akan mengelabui polisi. Tapi sayang dia ditangkap dan didakwa 15 tahun penjara. Selama di penjara Daniel sering berkelahi. Oleh karena itu penyakit ingatan yang ia derita merupakan gejala demensia karena terlalu sering mendapatkan benturan di kepala. Itu kata dokter di penjara, dan Daniel akan mendapatkan bebas bersyarat dalam waktu 6 bulan ke depan. Kita kembali lagi ke waktu sekarang. Daniel melakukan perampokan bersama adiknya dan Felix. Saat itu Felix dihianati dan yang membunuh Felix mungkin adalah adiknya Daniel. Daniel keliru soal kamar. Dia tidak ingat betul letak dikubur uang hasil rampokannya, entah di kamar nomor 4, 5, atau 6, dan mungkin saja ada di kamarnya Darlene. Darlene tentu nggak bisa langsung percaya dengan omongan dari Daniel. Setelah perdebatan panjang, Darlene tidak memiliki opsi lain. Jika Darlene membunuh Daniel sekarang, polisi akan datang dan melihat wanita kulit hitam memegang pistol juga mayat agen rahasia telah tewas. Maka bisa dibilang Darlene akan jadi tersangka. Jika Darlene membantu Daniel mencari uangnya, Daniel akan rela membagi uang itu 50% kepada Darlene. How much money are we talking exactly? Di lobi, Miles dengan keadaan terluka juga diikat oleh Emily. Dia memohon untuk tidak dibunuh dan berjanji Miles tidak akan membocorkan kejadian ini. Miles juga bercerita bahwa dirinya telah melihat hal yang lebih mengerikan dari hal ini. Miles pernah melihat seorang polisi memukuli pelacur, ada yang melukis dengan kotorannya sendiri, bahkan ada yang tidur bersama serigala. Dengan cerita itu, Miles meyakinkan Emily bahwa dirinya tidak akan bercerita apapun karena semua cerita itu dia simpan sendiri. Lalu Emily menuju meja mengambil buku tamu, bertanya kemana yang lain. Sementara Darlene berada di kamarnya bernyanyi dan juga ada Daniel di sini yang memojok mencoba untuk membuka lantai, dan Emily berada di balik cermin melihat dan mendengar Darlene menyanyi. Nyanyian Darlene ini untuk mengelabui suara pukulan palu Daniel yang sedang membuka lantai. Emily lama banget melihat Darlene bernyanyi karena dia penasaran, dan ketika Daniel berhasil
berhasil membuka lantai itu, dia melihat tas merah dan memberikan kode kepada Darlene bahwa tasnya telah ditemukan. Lalu Emily yang tidak menaruh curiga kepada Darlene, dia pergi. Kita kembali ke lobi. Miles memohon untuk tidak dibunuh kepada Rose, tapi Rose hanya bilang dibunuh atau tidaknya bukan urusan Rose dan Emily. Lalu datang Emily bertanya soal keberadaan Daniel. Miles sendiri nggak tahu dia kemana, karena terakhir kali ketika Miles tertembak, Daniel malah kabur. Ketika Rose berdiam diri dan menatap jendela, di luar terlihat seseorang. Juga Darlene dan Daniel ditangkap oleh 2 orang, dan seseorang itu adalah Billy Lee. Siapakah Billy Lee? Pertama kali kita melihat dia pada saat di pantai. Billy adalah seorang pria dengan mulut yang sangat manis. Perkataan yang dia lontarkan selalu membuat orang merasa disanjung. Billy memiliki sebuah komunitas yang dimana komunitas yang ia pimpin berisikan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Emily dan Rose juga berada di sini. Setiap perkataan yang diucapkan Billy selalu didukung oleh orang-orangnya, layaknya Tuhan. Perilaku Billy juga aneh. Dia membuat pertunjukan tarung bebas antara Rose dan Millie di sini. Hadiah dari pemenang ini adalah tidur bersama Billy. Rose nggak nolak, malah dia kesenangan. Didn't even notice. They're too busy. All right. Rosie. All right, come on. Pertarungan dimenangkan oleh Rose. Emily melihat ini ada yang tidak beres. Adiknya seperti terkena doktrin, dan alasan itulah kenapa Rose diikat oleh Emily untuk menjauhkan Rose dengan Billy. Kita kembali ke lobi. Billy mengikat semua orang di situ. Di sini Miles ngoceh kepada Daniel memohon untuk pengampunan dosa. Karena berisik, Billy menyuruh untuk membungkam mulut Miles. Lalu Billy membawa tas merah yang berisikan uang juga kertas buku tamu. Di dalam tas itu nggak cuma ada uang, ada juga gulungan film. Billy mengabsen melalui buku tamu dan menyuruh anak buahnya untuk mengawasi semua orang, siapa tahu ada orang lain, dan mengirim 2 orang keluar untuk mempersiapkan pelarian. Billy pertama kali mengajak bicara dengan Emily karena dia melakukan pelarian dan membawa Rose. Lalu Billy mengambil film itu dan melihat isinya. Dia heran kenapa seorang pastor memiliki film ini. Rose ingin melihatnya. Dia mengenali orang-orang yang berada di film ini. Rose bilang mereka semua sudah mati. Siapa dia? Nggak tahu karena nggak dijelasin. Billy bertanya kepada Darlene soal uang. Darlene mengaku uang itu adalah bayarannya menyanyi. Billy karena nggak percaya bertanya kepada Daniel, dan jawaban Daniel membenarkan perkataan Darlene. Lalu Billy menyatakan sesuatu kepada Daniel. I hate priests. Billy mengadakan permainan, memberi pilihan kepada Emily untuk memilih warna merah atau hitam. Awalnya menolak, tapi Rose malah membantu Billy menyuruh kakaknya untuk pilih warna. Mau nggak mau karena permintaan adiknya, Emily memilih warna merah dan Billy menentukan warna hitam untuk Miles. Saat roulette diputar, Billy melepaskan tutup mulut Miles. Miles langsung ngoceh meminta ampunan dosa. Lalu Billy bilang, Daniel bukanlah seorang pastor. Miles langsung terdiam. Hasil roulette pun muncul dan hasilnya Emily tertembak. Raut wajah Rose tidak menunjukkan kesedihan sama sekali, datar-datar aja karena memang dia udah terdoktrin sama Billy. Kini giliran Daniel dan Darlene. Billy kembali lagi bertanya soal uang dan Daniel pun mengakui uang itu berasal dari mana. Ketika Billy menunjukkan film kepada Darlene, apakah Darlene ingin tahu isinya? Darlene bilang dia tidak ingin tahu dan juga tidak peduli. Tapi Darlene bicara lagi, mencoba menebak isi film itu. Lalu Darlene bicara mendeskripsikan isi film itu adalah seorang pria pecundang dan merasa memiliki sesuatu, padahal dia bertujuan untuk memanipulasi orang-orang agar mau tidur dengannya. Pria tersebut sebenarnya dalam hidup dia tuh menyakitkan dan menyedihkan. Yap, kalimat tersebut untuk menyindir Billy. Darlene tahu betul manusia model seperti Billy, dan sepertinya apa yang dikatakan Darlene benar karena Billy diam 1000 bahasa. Billy emosi langsung memulai lagi permainan. Saat akan dimulai tiba-tiba listrik padam. Sifat asli Billy muncul, dia takut akan kegelapan. Jadi dia meminta Darlene untuk bernyanyi. Belum selesai satu bait nyanyian, tiba-tiba dia langsung memulai permainan dan yang terjadi
Benar yang dikatakan Darlene, Billy memang pecundang dan menyedihkan. Dia kalah sama orang tua yang tangannya diikat. Lalu Darlene meminta bantuan kepada Miles, tapi Miles ketakutan. Miles bilang dia tidak boleh lagi membunuh orang, dan ternyata Miles ini telah membunuh 123 orang. Lalu siapakah sebenarnya Miles? Miles ketika dia masih kecil, dia sangat berbakat dalam menembak. Dia tumbuh dewasa menjadi tentara sebagai sniper handal. Ketika perang usai, semua tentara tewas terkecuali dirinya. Dari sini rasa trauma berat Miles muncul. Kita kembali, Daniel sekarang dipukuli oleh Billy dan juga pengawalnya ketika Daniel akan dieksekusi. Easy there, altar boy. Semua pengawal Billy tewas. Miles melihat Rose yang menangis di hadapan jasad Billy. Miles merasa bersalah, dan saat mencoba meminta maaf kepada Rose, Miles ditusuk oleh Rose. Daniel yang melihat kejadian itu, dia langsung menembak Rose. Kini keadaan Miles benar-benar sekarat, sudah tidak bisa ditolong. Masih dengan penuh keyakinan, dan Daniel juga mengaku dirinya adalah seorang pastor. Miles ingin mengaku dosa dan meminta pengampunan. Daniel bicara seperti layaknya pastor beneran, dan Miles pun meninggal ketika Daniel mengucapkan dosa Miles telah diampuni. Kini sisa berdua, Daniel dan Darlene. Mereka berdua mengemas seluruh uang, memasukkannya ke tas dan membakar film. Singkat cerita, di hotel bernama Reno, Daniel datang ke sini untuk menonton pertunjukan Darlene yang kini dia menjadi penyanyi solo. Film pun tamat. Baiklah penonton, gimana filmnya? Cukup seru bukan? Komen untuk kalian yang ingin merequest ataupun berkomentar tentang film ini. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Angga, terima kasih.